Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam program Makin Dekat dengan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan firman, saya mengajak kita untuk bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih karena anugerah-Mu boleh memberikan kami satu kesempatan, kami boleh hidup di hari ini. Bahkan secara khususnya kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan telah berikan untuk kami. Kami juga bersyukur kesempatan ini juga boleh kami pakai untuk kami merenungkan firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga setiap kami yang bersama-sama belajar. Biarlah Tuhan yang menolong kami bagaimana kami boleh melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami dan berbicara di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-35 sampai dengan 39. Saya akan membaca untuk kita semua. Markus pasalnya yang pertama, ayat 35 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Judul perikop Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Ya baik Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tema MDT kita hari ini saya berikan tema A Cup with God. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa di dalam kisah-kisah tentang Tuhan Yesus ketika berada di dunia ini, seringkali dia meluangkan waktu secara khusus untuk dia berbicara kepada Allah Bapa. Dan di mana di dalam perikop ini khususnya, bagaimana sebelum dia memulai pelayanannya, dia mengkhususkan waktu pagi-pagi benar. Waktu hari bahkan masih gelap, ia kemudian bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, berdoa di tempat yang sunyi, menyendiri, ini merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama dia berada di dunia ini, dan bahkan khususnya Injil beberapa kali mencatat bahwa ini dilakukan sebelum dia memulai pelayanannya. Bapak Ibu yang terkasih, memang di dalam kehidupan kita pun juga acap kali kita seringkali diingatkan untuk kita bisa memiliki waktu yang khusus bersama dengan Tuhan. Masing-masing kita tentu berbeda di dalam bagaimana menggunakan waktu-waktu khusus itu. Waktu khusus bersama dengan Tuhan biasa kita lalui dengan kita bersaat teduh secara pribadi, atau mungkin ada beberapa orang yang melakukan waktu-waktu khusus bersama dengan Tuhan itu di sela-sela waktu di mana dia bekerja, di tengah-tengah dia liburan, di tengah-tengah mungkin ada sesuatu yang membuat dia penat, lalu kemudian dia merasa harus retreat, menarik diri dari segala hal yang menyibukkan, lalu kemudian dia berdiam di hadapan Tuhan dan memakai waktu khusus itu untuk merenung, bahkan juga untuk berdoa. Nah, di dalam sejarah gereja abad pertengahan, ternyata mereka membagi kehidupan, dua jenis kehidupan itu dengan dua jenis kehidupan yang berbeda, yaitu mereka berpendapat bahwa kita bisa memakai waktu yang ada, yang Tuhan berikan ini, untuk kita bisa bekerja seperti pada umumnya. Baik dalam pekerjaan kita sehari-hari, kita bisa pergunakan itu. Baik kita sebagai pengusaha, baik kita sebagai ibu rumah tangga, baik kita sebagai pengerja, baik kita sebagai pengajar,
baik kita sebagai pelayan, kita bisa lakukan itu semuanya karena memang itulah satu jenis waktu itu. Dari dua jenis waktu itu, dua jenis kehidupan itu, kita bisa lakukan kehidupan kita dengan menghabiskan dengan aktivitas yang demikian. Tetapi juga yang kedua, jenis kehidupan yang kedua ada orang-orang yang kehidupannya dia memilih untuk menarik diri dari segala kesibukannya, dia mengosongkan diri dan hanya berdiam diri hanya kepada Tuhan saja atau hanya dengan Tuhan saja dia menghabiskan waktunya untuk berdiam diri. Dan ini juga disebut dengan istilah via contemplativa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tentu di dalam Alkitab tidak menyarankan kita untuk sepenuhnya menarik diri dari kehidupan kita secara luas, bagaimana kita harus bekerja, beraktivitas, lalu kemudian kalau kita sebagai seorang pelajar juga kita harus belajar dan sebagainya, lalu kemudian kita hanya memilih untuk berdiam diri saja, di kamar saja, di suatu tempat tertentu yang sunyi dan jauh dari kerumunan, dan itu kita lakukan selama bertahun-tahun. Tentu Alkitab tidak menyarankan demikian. Tetapi yang menjadi satu hal yang boleh kita pahami adalah bagaimana kita memakai waktu itu dengan seimbang. Bagaimana di dalam kehidupan kita, kalau dibagi menjadi dua kehidupan tadi, dua jenis kehidupan tadi, ada orang-orang yang menghabiskan waktu hanya bekerja saja, ada juga orang-orang yang menghabiskan waktu hanya kontemplasi saja atau berdiam diri saja. Nah, ternyata yang idealnya adalah kita bisa memakai dua jenis kehidupan itu, dua sikap itu dengan seimbang. Baik kita bekerja, tetapi ada waktunya di mana kita memang harus mengkhususkan diri untuk kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberikan kita teladan yang begitu indah, bagaimana dia mengkhususkan waktu untuk dia berdiam diri dengan Allah Bapa setiap hari. Setiap hari Tuhan Yesus lakukan itu, dan inilah yang diberikan contoh untuk kita juga bisa lakukan dalam kehidupan kita, bagaimana kita seharusnya memiliki keseimbangan hidup. Nah, menjadi satu pertanyaan bagi kita adalah, mengapa kita perlu mengambil waktu berdiam diri, menyendiri bersama dengan Tuhan? Ada 4 hal yang saya bisa pelajari di dalam hal ini. Yang pertama, mengapa kita harus mengambil waktu menyendiri bersama dengan Tuhan? Yang pertama adalah karena Tuhan memanggil kita untuk mendekat kepadanya. Nah, di dalam Markus 1 ayat ke-35 tadi secara khususnya dikatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri meluangkan waktu pagi-pagi sekali, waktu hari masih sunyi, dia kemudian pergi ke suatu tempat dan berdoa di sana. Ini merupakan suatu kebiasaan yang baik. Karena sekalipun Tuhan Yesus adalah Tuhan, sepenuhnya Tuhan, tetapi juga sepenuhnya adalah manusia. Tetapi bagaimana di dalam kehidupannya selama di dunia ini, selama pelayanannya di dunia ini, dia tetap bergantung kepada Allah Bapa. Dia tahu bahwa Allah Bapa adalah Allah yang senantiasa berkenan memanggil umatnya setiap hari untuk kita boleh mendekat kepadanya. Nah, ini merupakan suatu undangan dari Allah Bapa untuk kita juga boleh mendekat kepadanya. Dan ini juga dikatakan di dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-8 mengatakan, mendekatlah kepada Tuhan dan dia akan mendekat kepadamu. Lalu kemudian di dalam Mazmur 143 ayat yang ke-8 juga mengingatkan kita bahwa pemazmur mengatakan, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah kepadaku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Pemazmur seperti seolah-olah memang
eh, menyarankan ada satu waktu di mana kita harus mengkhususkan diri kepada Tuhan, dan dia mengambil satu waktu itu yaitu pada pagi hari. Pada pagi hari di mana dia bisa memperdengarkan, memohon Tuhan untuk memperdengarkan kasih setianya, memperdengarkan firman-Nya kepada umatnya, dan pemazmur memilih untuk memakai waktu itu pagi hari. Nah, kenapa harus pagi? Nah, ini merupakan suatu hal yang baik ya, kita memulai hari dengan berdiam diri kepada Tuhan, kita memulai hari mendekat kepada Tuhan. Ternyata waktu yang ideal itu karena pikiran, kenapa pagi? Itu karena di pagi hari pikiran kita masih fresh, lalu kemudian kita juga belum terbebani dengan banyak kesibukan dan sebagainya. Karena acap kali ketika kita belum bisa berkomitmen untuk setiap pagi kita menghadap Tuhan, lalu kemudian kita ingin supaya, oh ya nanti aku bisa menunda waktu, mungkin 1 jam lagi, mungkin nanti tengah hari, mungkin nanti sore aku akan menghadap Tuhan dan berdiam diri di sana. Tetapi ternyata pada akhirnya karena terlalu banyak kesibukan kita yang distrak kita, mengganggu kita, sehingga kita kemudian melupakan waktu untuk kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Nah, maka kemudian pemazmur mengingatkan kita bahwa di pagi hari ketika Tuhan memperdengarkan suaranya, memperdengarkan kasih setianya, di waktu-waktu itu adalah waktu yang baik untuk kita bisa merenungkan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Lalu kemudian bagaimana Yesus pun juga di dalam perikop ini dikatakan sebelum dia melakukan pelayanan, dia mengambil waktu pagi-pagi benar di tempat yang begitu sunyi. Di situ dia berdiam diri dan mendengar Tuhan berbicara, mendengar Allah Bapa berbicara kepadanya, memberikan dia kekuatan untuk dia bisa menjalani sehari apa yang harus dia lakukan. Lalu kemudian hal yang kedua, kenapa kita harus mengambil waktu menyendiri dengan Tuhan? Yang kedua adalah waktu bersama Tuhan itu sebagai sarana mengisi daya setiap pagi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari terbiasa untuk mengisi baterai, baik itu gadget kita ataupun segala sesuatu yang membutuhkan charger, yang membutuhkan pengisian baterai. Kita biasa kerap mengisi daya untuk HP kita, contohnya itu setiap hari. Kenapa? Karena supaya HP tersebut bisa tahan untuk kita bisa pakai beraktivitas, baik untuk telepon, untuk chatting, untuk mungkin mengambil informasi atau mencari informasi melalui media dan sebagainya. Nah, HP itu akan lebih sangat efektif apabila kita isi dayanya dengan penuh gitu ya, sampai dengan penuh. Begitu juga dengan kehidupan kita secara rohani. Kita juga bisa mengisi daya untuk kerohanian kita, mengisi kerohanian kita supaya kita juga bisa efektif di dalam jalani kehidupan kita, yaitu dengan mengisinya dengan firman. Karena di dalam pemazmur juga dikatakan, Mazmur 119 ayat yang ke-105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan ini merupakan suatu daya tersendiri bagi hidup kita untuk menerangi langkah kita, bahkan juga untuk menerangi jalan kita. Nah, dikatakan juga bagaimana dalam kehidupan kita juga kalau kita sampai kekurangan daya itu di dalam kerohanian kita, kita tidak ada asupan firman Tuhan yang menolong kita untuk tetap memiliki kerohanian yang sehat, menolong kita untuk memiliki kerohanian yang cukup atau bahkan memiliki kedewasaan rohani. Tentu kita di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, kita akan mudah goyah dan bahkan juga akan melemahkan iman kita. Nah, seorang yang bernama E.W. Tozer mengatakan,
waktu bersama Tuhan adalah kunci pertumbuhan rohani. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita memang mengambil waktu khusus untuk kita bersama dengan Tuhan, itu artinya kita juga mengambil satu langkah ke depan untuk bagaimana kita mau bertumbuh di dalam kerohanian kita. Kemudian bagaimana di dalam waktu bersama dengan Tuhan itu kita habiskan bukan hanya berdiam diri dan terus berdiam diri saja, tetapi bagaimana waktu untuk kita bersama dengan Tuhan itu kita bisa isi dengan bagaimana mendengar Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, dan bagaimana kita juga bisa berbicara kepada Tuhan melalui itu. Jadi ini merupakan suatu komunikasi yang bisa berkomunikasi antara kita dengan Allah dan Allah dengan kita. Nah, kemudian hal yang ketiga, mengapa kita harus meluangkan waktu untuk menyendiri bersama, mengambil waktu untuk menyendiri bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, alasannya adalah kita bisa lakukan itu dan melakukan itu di tempat yang tepat atau nyaman untuk kita bisa berinteraksi dengan Tuhan, yaitu bagaimana tempat itu bisa merupakan satu tempat yang jauh dari segala kebisingan, jauh dari rutinitas kita. Bahkan juga ketika kita bersaat teduh, mungkin kita bersaat teduh biasa memakai handphone, dan handphone ini biasa kadang-kadang bisa mendistraksi kita ketika kita bersaat teduh dengan handphone, lalu kemudian ada chat masuk, ada notifikasi masuk, lalu kemudian tangan kita tergerak untuk mau melihat apa informasi yang terbaru yang perlu kita tahu. Nah, ini merupakan suatu gangguan-gangguan kecil sebenarnya. Maka kemudian akan lebih efektif apabila kita mengambil waktu teduh. Mungkin kalau dengan handphone kita bisa nonaktifkan, atau bahkan juga memakai Alkitab secara fisik untuk kita bisa bersaat. Kemudian hal yang keempat yaitu kita perlu menyengaja untuk mengambil waktu menyendiri bersama. Memang tidak gampang ya mengambil komitmen untuk setiap hari kita berdiam diri bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah segala hal yang kita harus lakukan dalam setiap hari. Ada banyak rutinitas, ada banyak aktivitas yang harus kita lakukan, dan kemudian kita harus meluangkan waktu secara khusus bersama dengan Tuhan. Itu tentu bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang bisa dengan disiplin kita lakukan atau dengan konsisten kita bisa melakukannya. Tetapi ketika kita menyadari bahwa satu hal itu kalau kita lakukan, kita harus lakukan dengan latihan. Kita latih diri kita untuk bangun setiap pagi, kita menyapa Tuhan, dan kita juga dengar bagaimana Tuhan menyapa kita. Kita lakukan setiap hari. Kalau di dalam menurut teori kuno dikatakan untuk membangun kebiasaan yang baik itu perlu 21 kali untuk melakukannya secara konsisten gitu ya. Tetapi ternyata teori ini diruntuhkan karena kadang-kadang dalam 21 kali kita melakukan sesuatu dengan konsisten, belum tentu kemudian setelah itu kita bisa terus melakukan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita didorong untuk konsisten melakukannya adalah dengan kita tidak hanya latihan setiap hari gitu ya. Mungkin kadang-kadang kita juga ada bisa gagal di dalam bagaimana kita bisa bangun pagi dan meluangkan waktu untuk berdiam bersama dengan Tuhan. Dan juga mungkin karena kepadatan pekerjaan yang mengharuskan kita pagi-pagi harus kerja gitu ya, apalagi kalau yang membuka usaha gitu ya, pagi-pagi mesti sibuk dengan masakan dan sebagainya. Tetapi satu hal, kalau kita memang mau meluangkan waktu benar-benar untuk mau mengambil waktu khusus untuk berdiam diri bersama dengan Tuhan, kita bisa minta kepada Tuhan untuk menolong kita bagaimana mengambil waktu khusus itu. Mungkin ada beberapa orang yang tidak bisa mengambil waktu khusus di pagi hari, atau mungkin ada waktu-waktu tertentu yang memang cukup nyaman untuk bisa berdiam bersama dengan Tuhan.
Kita bisa lakukan itu mungkin dalam waktu 15 menit pertama, lalu kemudian sampai kemudian bisa tambah lagi. Di hari berikutnya kita bisa tambah lagi jadi 30 menit pertama. Lalu kemudian bagaimana selanjutnya kita bisa tambah lagi menjadi 1 jam bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dan ini kebiasaan ini bisa terus dibangun dengan latihan, tentu saja. Makin dekat dengan Tuhan, program-program seperti ini memang menolong kita untuk bagaimana kita bisa merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan sesama orang percaya. Tetapi akan lebih indah apabila kita juga mengambil waktu khusus untuk kita bisa berdiam diri di hadapan Tuhan, merenungkan apa yang Tuhan katakan melalui renungan pribadi kita. Nah, demikian makin dekat dengan Tuhan hari ini, kiranya renungan ini boleh terus memberikan kita satu kekuatan untuk bagaimana kita sebagai orang percaya yang juga sudah diberikan anugerah. Kita tidak hanya mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, tetapi bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari, kita boleh semakin hari semakin mengenal Dia lebih dalam. Pengenalan kita akan Tuhan semakin dalam, akan menolong kita juga untuk bagaimana semakin kuat di dalam iman percaya kita kepadanya. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memimpin dalam perenungan hari ini, mengingatkan kami bagaimana kami boleh mengambil waktu yang khusus untuk berdiam, menyendiri bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus tolong kami di tengah-tengah segala kepadatan aktivitas kami masing-masing. Kami mau meluangkan waktu secara khusus untuk kami mendengar Engkau berbicara, dan untuk kami bisa diberikan kesempatan berbicara dengan Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang menolong kami bagaimana kami boleh berlatih dari hal-hal kecil, dari mungkin waktu-waktu yang kami gunakan khususnya di pagi hari. Kami mau pakai untuk sebelum kami lebih jauh masuk di dalam segala aktivitas kami mau pakai waktu itu untuk kami berdiam di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami, dan biarlah Tuhan saja yang juga boleh menolong kami satu persatu di dalam kami boleh berkomitmen untuk terus makin hari makin lebih mengenal Tuhan, makin hari makin serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, demikian program 30 menit bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.